Ya. Uhuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Hairiani Ulfa. Ayo belajar bersama Kak Ulfa. Nah, di sini siapa yang pernah membaca novel, cerita dongeng, atau cerita pendek? Semua itu adalah bagian teks narasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu teks yang paling seru, yaitu teks narasi. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu teks narasi? Dan apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Nah, kalau begitu, ayo simak videonya. Lipat tanganmu, simak, let's go, kita mulai. Ini adalah teks cerita pendek yang menceritakan tentang kejadian secara runtut. Peristiwa yang diceritakan dapat berupa peristiwa nyata atau hasil dari imajinasi. Unsur-unsur teks cerita narasi ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, amanat, dan sudut pandang. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke bagian tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok atau ide utama. Nah, ketika adik-adik sudah membaca teks narasi fantasi, maka adik-adik bakal dapat menyimpulkan apa isi dari teks tersebut, apa isi dari ide gagasan atau ide utamanya. Contohnya seperti persahabatan ataupun keberanian. Nah, yang kedua ada alur. Alur ini adalah jalannya sebuah cerita. Alur terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Nah, tokoh atau penokohan ini terbagi 2. Yang pertama ada tokoh utama, dan yang kedua ada tokoh pendamping. Nah, yang keempat ada latar. Latar adalah sebuah tempat kejadian, dapat berupa suasana, waktu, ataupun tempat. Nah, salah satu contohnya adalah tempat di mana ada di hutan, di desa, ataupun yang lain-lain. Suasana. Suasana dapat berupa rasa kecemasan, sedih, ataupun rasa bahagia. Yang ketiga ada waktu. Waktu dapat berupa siang, malam, pagi hari, ataupun sore hari. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan sebuah cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah cara penulis menyampaikan pesan melalui gaya bahasa yang dia gunakan. Yang ketujuh ada pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang dapat diambil dari sebuah cerita. Jadi ketika adik-adik sudah selesai membaca sebuah teks narasi cerita fantasi, nah adik-adik dapat menyimpulkan apa nih pesan moral dari cerita tersebut. Nah, agar adik-adik lebih paham, kakak akan memberikan kalian contoh dari teks narasi fantasi, yaitu Keajaiban Anya. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu, lalu tentukan 7 unsur teks cerita narasi pada cerita teks narasi Keajaiban Anya. Nah, ayo kita identifikasi dari cerita teks narasi fantasi Keajaiban Anya. Adik-adik dapat melihat dan membaca. Sudah benar belum jawaban yang adik-adik jawab? Nah, setelah kita mempelajari unsur-unsur teks cerita narasi fantasi tadi, adik-adik dapat mengeskan barcode di samping lalu kerjakan evaluasi yang telah kakak berikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang lebih menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum.